Tapi apabila dia di time frame kecilnya dia kuat untuk turun, mungkin dia bakal nyari area support lagi, sehingga di sini terjadilah sebuah correction. Jadi correction yang kita tunggu bakal ada hasilnya nanti ketika dia Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Bispa Yoga, dan pada hari ini hari Senin kita akan mereview market, yang dimana di hari Senin ini kita memang sudah sering membuat Monday market review. Dan kabar baiknya hari ini kita akan membahas dari segi gold, dari technical dan fundamental. Lalu kita bakal ngebahas si GBP GPY. So buat teman-teman yang lagi nonton live, kita yang mau request pair, mau di forecast apa, langsung aja ngomong atau diketik, dan kita langsung aja masuk ke dalam chart. Oke, di sini kita berada di gold di weekly time frame. Jadi pada gold di sini kita bisa melihat dari bulan Februari itu si gold ini sendiri memiliki range yang cukup besar banget. Jadi di sini ada sekitar 1800 pips bergerak dalam satu bulan. Nah, nggak bisa kita pungkiri ini juga adalah efek news dari World War III. Jadi ini ada impact dan dampaknya itu dari war Perang Dunia Ketiga, masih isu-isu Perang Dunia Ketiga antara Rusia dan Ukraina. Nah, semenjak itu dia langsung ngepam bener-bener cepet banget pergerakannya. Jadi dia bergerak 1000 pip after si news war itu keluar. Nah, secara technical analysis kita udah bisa melihat bahwa dari pergerakan harga gold ini dia memang cenderung memiliki potensial bullish yang cukup kuat. Nah, dengan adanya dorongan dari si war itu, si gold hit di area resisten ini di bulan November tahun 2020, dan di sini di tahun 2021 bulan Januari. Di sini ada dua resisten 2 tahun terakhir yang sudah dihit oleh si gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame, high dari all time high-nya gold ini itu berada di kisaran 276 sampai di 233. Jadi area ini adalah area ATH dari si gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari monthly time frame, di sini kita bisa melihat di monthly time frame. Nah, di sini gold ini memang sudah memiliki impulse movement. Lalu di sini dia memiliki correction movement. Nah, seharusnya setelah ada impulse dan correction itu dia bakal ada continuation. Nah, kalau kita lihat di sini dia belum closing di di monthly time frame-nya. Dia belum closing, mungkin closing sekitar 19 jam lagi. Nah, sekarang kalau kita breakdown dari time frame yang terbesar ini, mungkin kita bakal mendapatkan hasil ya di akhir dari breakdownnya ini. Nah, untuk sementara yang saya lihat dari view-nya di monthly time frame, nah di sini kenapa area 1910 sampai 1966 itu adalah area yang cukup strong. Simpelnya di sini adalah area yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Nah, itu simpelnya di sini ada beberapa kali pantulan. Kalau kita lihat dari ini all time high-nya di tahun 2011. Dia di break di sini di tahun 2020, di break all time high 2011. Lalu dia masuk lagi membuat low, dan dia ngetes lagi ke sini. Ngetes lagi ke area ini.
Berarti ini menandakan bahwa area all time high di tahun 2011 itu adalah area yang cukup kuat. Nah, jadi di hari ini si gold ini masih berusaha untuk breakout dari area tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di weekly time frame, closing candle dari si gold ini benar-benar ada rejection. Ini pin bar bearish rejection, ini kelihatannya memang reject banget di area ini, di area 1963, dan dia hit di 1973. Jadi di sini dia hit tapi dia berbentuk sebuah shadow dan langsung reject. Jadi dari rejection ini dia memiliki hampir 1000 pips dari si rejection ini. Nah, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil lagi di daily time frame, juga di sini terlihat bahwa si gold ini sudah tertahan berkali-kali di area tersebut. Nah, cuman dengan adanya isu War 3 ini, si market itu bakal memiliki sentimen yang berbeda, karena orang-orang pada dasarnya bakal berpikir bahwa gold ini adalah tempat untuk menaruh duit mereka yang paling aman, atau simpelnya biasa disebut dengan safe haven. Nah, jadi dengan adanya sentimen tersebut, kita masih butuh beberapa confirm untuk mengcounter trennya ini. Nah, mungkin kita punya ekspektasi untuk gold ini turun ke area support misalkan. Nah, dengan ekspektasi tersebut kita harus memiliki konfirmasi yang benar-benar terkonfirm, karena ini lagi hot-hotnya banget dari berita war dari Ukraina Rusia, lalu ada Taiwan dan China juga mau war. Jadi semakin banyak ada peluang war yang membuat si gold ini masih terus akan naik. Nah, untuk sementara kita akan nunggu si monthly-nya closing. Kalau monthly time frame-nya closingnya bagus, kemungkinan besar si gold ini masih kuat untuk naik. Nah, cuman sebelum dia naik, kita lihat di weekly time frame, dia belum memiliki higher low. Oke. Si gold ini belum memiliki higher low, jadi mungkin dia akan membuat higher low dulu sebelum dia naik. Nah, kita breakdown lagi ke time frame 8 jam. Nah, di time frame 8 jam, di sini kita melihat ada resisten terdekat. Di time frame 8 jam, resisten terdekat yang dimana kita punya forecast bahwa si gold ini bakal menuju ke area tersebut, dan hari ini dia sudah mendekati area yang kita pengen di area ini. Kenapa? Mungkin di sini kita melihat juga ada sebuah gap ya, di MetaTrader teman-teman semua pasti ada gap di sana, ada order yang belum tereksekusi di hari sebelumnya. Nah, di sini kita menunggu si gold ini memasuki area-area yang kita pengen. Yang pertama, kita punya area ini. Kita delete dulu. Yang pertama, kita memiliki area dari 1967 sampai di 1950, itu adalah area untuk kita nge-sell jika terkonfirm di sana menjadi konfirmasi bearish. Nah, untuk sementara kita bisa pasang dulu trend line. Di sini juga kita bisa sementara ya pasang trend line. Kita bakal melihat respon dari si candlestick ini, apakah dia entar ketahan lagi di area ini untuk membuat higher low. Berarti jika memang dia membuat higher low di area tersebut, si gold ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, tapi apabila dia di time frame kecilnya dia kuat untuk turun, mungkin dia bakal nyari area support lagi, sehingga di sini terjadilah sebuah correction. Jadi correction yang kita tunggu bakal ada hasilnya nanti ketika dia memang sudah tertouch dan sudah terkonfirm dari candlesticknya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah order blocks yang direspect oleh si gold. Sebuah order blocks yang direspect
Mungkin di area ini dia mau menutup gap yang di MetaTrader ya. Di sini dia reject, mungkin dia turun, ini bisa menutup gap dulu. Atau kalau misalkan dia di sini masih ketahan-tahan terus rejection, dia ada potensial untuk naik ke area 1960. Nah, jadi dari isi war yang ada, saya nggak bakal ngambil sell sebelum ada confirm di time frame yang lebih besar. Mungkin cuman kalau untuk scalping kita oke masuk sell, tapi kalau untuk long term kita masih menunggu confirm untuk si gold ini benar-benar reverse dari trennya yang bullish ini. Oke, ini review dari si gold. Jadi kita bakal menunggu. Kalau misalkan dia reject di sini, berarti di sini ada potensial dia untuk naik lagi sekali. Atau di sana dia cuman menutup gap lalu dia kembali melanjutkan kenaikan. Nah, kalau kita lihat di area-area ini adalah area gap yang dibuat oleh si gold ini sendiri. Gap hari ini sekitar 450 pips, yang dimana itu value-nya besar banget. Mungkin orang-orang yang sell di area support ini mungkin kalau nggak ngejaga lot dia bakal MC sih banyak. Jadi untuk sekedar saran aja dari saya, kalau dari isu-isu yang panas ini mending kita setiap hari Jumat itu udah harus clear position biar kita nggak dapat gap-gap yang nggak tidak diinginkan. Ya mungkin itu aja dari saya untuk si gold. Kita next ke GBP JPY. Jadi rata-rata di market itu ada gapnya ya hari ini. Nah, di GBP JPY kita masuk ke weekly time frame. Nah, weekly time frame GBP JPY ini dia sebenarnya dia sudah berada di area resisten. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dia sudah memasuki area resisten. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada area support dan di sini ada area resisten, yang dimana ketika dia itu menyentuh area support dia langsung mantul. Ini kelihatannya dari si struktur market. Oke, kita coba clear dulu biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Kita ulang, pasang support, resisten. Di sini juga dia punya resisten, mini resisten. Lalu di sini juga ada resisten. Nah, simpelnya si GBP JPY dia sudah memasuki area resisten di weekly time frame dan masih ada resisten lagi di area 163.950. Jadi di sini masih ada area resisten yang lebih tinggi. Cuma untuk sementara kita bisa melihat di area ini. Di sini dia konsolidasi cukup lama, dia sideways cukup lama. Ini dari 2021 April start dia konsolidasi sampai sekarang 2022 di Februari akhir ya, udah mau ke bulan Maret. Dia masih dalam trend sideways di weekly atau daily time frame. Nah, kalau kita lihat trennya ini di sini dia memang lagi bullish. Tren memang lagi bullish dan di sini kita bisa melihat strukturnya sudah berubah. Oke, di sini ada correction lalu dia bullish. Nah, di sini dia ada konsolidasi lagi. Oke, kita masuk ke daily time frame. Daily time frame di sini dia mempunyai sebuah support, yang dimana support ini juga adalah area order blocks atau area demand yang cukup kuat. Oke, support ini adalah area yang cukup kuat, dimana ketika dia hit di area ini dia langsung mantul lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat ini masih membutuhkan validasi untuk menjadi double top. Nah, validasinya gimana? Ketika dia break lalu dia membuat lower high atau dia pullback. Jadi double top ini akan valid ketika dia break and retest di area tersebut. Tujuannya simple, tujuannya bakal di area support ini lagi. Jadi lebih jelasnya ini bakal menjadi tren yang sideways. Lebih jelasnya dia bakal menjadi tren yang sideways. Cuman kita bakal menunggu lagi responnya dari si GBP JPY. Nah, kemarin saya menunggu di area
resisten ini dia belum hit banget, jadi saya masih tunggu. Nah, ketika saya menunggu, saya juga menunggu rejection ya, nggak cuman sekedar menunggu dia hit di sana, tapi saya juga menunggu rejection, berharap bahwa si GBP JPY ini bakal melanjutkan penurunan. Nah, kalau kita lihat di sini, kemarin saya sudah sempat forecast juga dari si GBP JPY dia bakalan bearish. Nah, salah satu hal yang membuat dia bearish adalah Fibo 618 yang direspect oleh si GBP JPY. Kalau kita lihat di sini, ini adalah lower high. Nah, di sini masih menjadi equal low. Nah, ketika dia bullish sampai di 618, dia langsung rejection di area tersebut. Nah, dari area tersebutlah saya punya view dan pandangan sendiri bahwa dia bakal menyuitkan penurunan. Dan memang betul, dari area 618 ini dia sudah turun ratusan pips. Oke, kalau kita lihat dia sudah turun 330 pips dari area tersebut. Nah, di sini kenapa saya menunggu di area dua area ini? Karena saya menunggu confirm untuk dia membuat lower high lagi. Jadi kalau memang dia terkonfirm membuat lower high, saya bakal incer dari sellnya si GBP JPY. Nah, kebetulan juga area zone ini adalah area trend line. Jadi di sini dia udah break low-nya dia. Ini low yang terakhir, di sini sudah di break. Jadi saya berasumsi dia naik ini bakal membuat lower high, lalu dia turun lagi. Nah, ini dari 4 hour. Jadi kita lihat di 1 hour-nya masih belum jelas, chartnya masih belum jelas, masih ada gap di sini. Mungkin dia bakal menutupi gap lagi. Kita bakal menunggu bagaimana responnya dia, karena si Japanese atau yen ini itu juga masih masuk ke dalam aset safe haven. Jadi kalau seandainya si Jepang ini menguat, maka lawan dari Jepang itu bakal bearish semua. Oke. Next kita punya Euro GBP. Nah, si Euro GBP juga memiliki gap yang cukup terlihat panjangnya di sini. Gapnya ini sekitar 32 pips gaps dari si Euro GBP. Oke, kita masuk Euro GBP yang server 6. Nah, di sini kita juga sudah sempat forecast bahwa si Euro GBP ini bakal bullish di zone-zone yang kita buat. Nah, jadi di sini nanti before-nya bakal saya sertakan di video. Nah, jadi di sini dia reject di area Fibo 88, lalu dia membuat struktur bullish dan hit di area ini. Hit di area ini langsung tadi pagi ada gap sekitar 32 pips. Nah, kemungkinan besar biasanya ketika ada gap dia bakal nutup gap itu entah hari ini atau besok, yang penting gap itu bakal ketutup dulu. Tapi dari experience yang udah saya alami, ketika ada gap mungkin banyak orang berasumsi dia langsung ngebuy berharap si gap itu langsung ketutup. Nah, in fact yang saya pernah alami, gap ini dia bakal ketutup, dia nggak harus hari ini, kapanpun itu, entah besok, entah dia turun dulu baru dia nanti naik lagi, itu biasanya. Jadi jangan terlalu fokus ketika ada gap kita langsung ngebuy untuk nutup ini, karena memang dari isu yang berada ketika ada gap itu langsung ketutup hari ini gitu, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Jadi plan saya untuk si Euro GBP sama seperti GBP JPY. Jika GBP JPY sudah berada di area resisten, Euro GBP ini juga berada di area support. Jadi kalau kita lihat ini trend sideways juga, sama mirip banget sama si GBP JPY. Nah, trennya masih sideways,
Jadi kita masih punya chance berharap si Euro GBP ini bakal mantul di area support ini dan melanjutkan tren yang masih sideways ini. Nah, jadi potensial untuk long term itu ribuan pips, sekitar 1200 pips dari area ini. Nah, cuman kita masih butuh sebuah confirm. Dari daily time frame dia memang memiliki correction movement di sini. Dia memiliki correction movement. Nah, ini yang cukup bisa kita ambil ketika dia masih channel ini masih dalam struktur bearish, impulsifnya masih bearish, maka ini masih ada peluang dia untuk turun. Nah, kita bakal menunggu confirm adanya impuls, lalu ada higher low, baru kita bisa agresif di area ini. Nah, as long as trend line-nya ini belum di break, terus dia masih berada di dalam trend line, ini masih valid untuk dia bearish. Entah mungkin dia bakal bearishnya untuk membuat false break, untuk membuat manipulasi di dalam market. Setelah false break, orang-orang mikir ini bakalan turun, dia baru ada impulsif candle. Nah, kita nggak bisa prediksi itu 100%, dan mungkin kita bakal menunggu yang pertama si Euro GBP ini breakout dari trendline dan membuat struktur bullish, atau dia turun dulu membuat false break di sini, baru saya bakal lanjut lagi memantau si Euro GBP. Oke, itu udah 3 pair, dan last one ada si Euro GPY. Euro GPY ini juga kenapa saya pantau, karena di weekly time frame dia memiliki tren bullish. Oke, dia memiliki tren bullish di sini ada area resisten yang belum di hit. Nah, di tren bullish ini kita bisa melihat ada struktur market. Di sini high, higher low, higher high, higher low, higher high, impulse. Di sini ada correction dan potensialnya dia bakal bullish. Cuman gara-gara ada isu war yang ada di sini, nggak bisa kita terlalu terlalu keras bersikukuh terhadap apa yang kita plan gitu. Misalnya kita ngeplannya dia bakal naik sampai di area resisten, tapi kenyataannya dunia lagi war dan Jepang itu bakal menjadi safe haven nih orang-orang. Jadi kemungkinan besar si Jepang ini bakal menguat gitu. Ketika Jepang menguat, maka lawan dari si Jepang itu dia bakal bearish ya. Nah, kalau kita lihat dari area ini, si Euro GPY dia memiliki area support nih di area ini. Dia memiliki area support. Ini dia belum hit di area support, dia langsung mantul lagi. Oke, support ini belum di hit, tapi di sini dia sudah hit. Dia nggak bisa menghit ini, dia mantul lagi naik. Nah, ketika dia naik, harusnya dia terlihat sudah breakout dari trendline. Tapi kalau kita ambil dari lower high, ini belum valid breakoutnya. Lalu ada gap lagi turun. Nah, kita bakal menunggu confirm. Apa yang bakal saya jadikan confirm di sini? Sama dari struktur market, mungkin di sini kita bisa melihat ada sebuah resisten. Nah, jadi kalau misalkan di sini dia turun sampai di area support, misalkan turun sampai di area support, mungkin ini ada potensial untuk dia naik lagi. Paling nggak dia bakal nyentuh lagi di area resisten ini. Ini mungkin dia ngetes lagi di area resisten itu, dan ketika dia perjalanan ngetes, disinilah kita bisa melihat kekuatan dari si buyer ini strong atau enggaknya. Jadi dari sana kita bakal melihat kekuatan dari buyer ketika dia ngetes lagi di area ini ke area supply ini. Mungkin kita bisa mengukur kekuatan dari bullish trendnya dia itu sekuat apa, karena dari time frame lebih besar dia memang potensial untuk bullish trend. Dia memang lagi bullish trend, cuman gara-gara isu world war ini dia masih ketahan terus begitu. Jadi simpelnya saya bakal menunggu di area support, lalu menunggu di area support. Kalau mau main pingpong juga bisa kita
mencari potential buy di sini atau menunggu dia false breakout lalu kita sell di area ini begitu. Tapi itu kembali lagi dengan kekuatan dari si tren itu sendiri. Oke. Mungkin itu aja 4 watchlist dari saya yang mungkin bisa memberi teman-teman insight di minggu ini. Dan mari kita pantau dari 4 pair itu, semoga memiliki peluang yang cukup besar dan semoga ekspektasi yang kita buat hari ini itu bisa berjalan untuk long term. Oke, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di follow Instagram kita. Thank you for watching.